Kan depannya Pertamina itu kantor Pertamina di sini. Ini kan kalau yang di itu Bariwana Poncol ya? Balisnya sama Bariwana Poncol. Kayaknya sih Bariwan doang deh. Oh, Bariwan mungkin doang. ada ke sekolah lain yang lain ada. Dia tuh dikawal sama inian apa? PH. Bukan PH bang, kayak PM gitu, naik motor yang gede gitu, Harley gitu. Dua kalau nggak salah tuh PM-nya tuh. Awal dia gitu. Habis nguburin orang bawa bendera kuning. Setelah ngubur. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2 cerita serunya Bang Ramses Mom 806. Bang, tadi kan kita berbicara seru tuh ada beberapa kejadian mungkin korban ya. Iya. Yang ini hanya kenakalan masa lalu. Dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Ini hanya jadi pelajaran aja buat pelajar masa kini dan pelajar zaman dulu seperti itu. Cuman balik lagi nih Bang, dari cerita korban itu kan mereka jatuhnya dendam nih Bang. Pasti bang. Untuk kebudutnya sendiri, bahasanya dari korban tersebut ada cerita kick baliknya gak sih Bang, kebudutnya? Si sekolah ini nih. Yang pertama yang di terowongan Manggarai ya. Kalau yang terowongan Manggarai sih enggak dia. Enggak. Malah dia tuh udah malah apa sih ya, malah jaga jarak. Nah, dia tuh paling ngalas dendam itu ya gabung malah Kampung Bedeng. Itu udah. Tapi untuk dia montekin anak-anak siang mah enggak, jadi jauh. Enggak ya? Dia kalau nggak ada yang anak kampungnya dia nggak bakal. Kalau terus yang di Ancol? Di Ancol, wah, balas bang. Balas itu di waktu yang sama? Enggak, besoknya kalau nggak salah tuh besoknya deh. Apa hari apa? Pokoknya tuh Sabtu, kejadian tuh Sabtu itu dikit itu. Dia itu nyerangnya dari lewat apa sih, Gambir. 2 bis kalau nggak salah, 2 bis itu dia semua. Kan depannya Pertamina itu kantor Pertamina di sini. Ini kan kalau yang di itu Bariwana Poncol ya? Balisnya sama Bariwana Poncol. Kayaknya sih Bariwan doang deh. Oh, Bariwan mungkin doang. ada ke sekolah lain yang lain ada. Dia tuh dikawal sama inian apa? PH. Bukan PH bang, kayak PM gitu, naik motor yang gede gitu, Harley gitu. 2 kalau nggak salah tuh PM-nya tuh. Awal dia gitu. Habis nguburin orang bawa bendera kuning. Setelah ngubur? Kayaknya. Yang digeber itu anak 82 kalau nggak salah lah. Anak 82, iya anak 82. Kan dulu banyak yang orang-orang wisata dari daerah bang ke Istiqlal kan. Berapa bis itu nongkrong itu. Yang pakai bahasa-bahasa, ada yang kayak bahasa apa tuh. Mas, temenan lari-lari dikejar nah katanya gitu. Bahasa ngapak. Iya dia bilang, dikejar apaan ya kalau bilang. Nah, anak lihat dong. Kan anak kalau nongkrong Istiqlal tuh di dalamnya gitu, tempat air wudhu. Pas depan katedral kan, ya itu jurusannya tuh anak-anak nongkrong gitu, tapi di dalam. Lu udah larian. Depan-depanan lapangan banteng anak Sepong. P9. Udak, anak LPPU udah kunciin. DR anak-anak itu di sana bang, depan LPPU itu kan masih banyak kayak kembang pot. Itu kayak pohon-pohon kayak emang udah ditata tapi emang rimbun gitu loh. Maksudnya rimbunnya tuh tutup. Di situ semua. Turun bang, banyak. Pada lari itu.
balap lari dia ada yang nyaru pakai baju budut, Wih, baju kaos budut. Orang sini nyerang katedral, anak ditahan nih seadanya aja udah. Kan banyak masih tukang-tukang dagang dulu pakai kayak balok-balok kecil reng-reng gitu. Itu jawabannya begitu. karena nggak siap ya. Ya anak dari lapangan banteng itu, lapangan banteng yang ini ya, bukan yang lapangan banteng sananya, yang deretannya katedral. Anak-anak mundur ke teter bang. Teter sampai masuk pas sampai jembatannya Istiqlal. Anak mana tuh yang kena sininya tuh? Anak 12 apa anak mana gitu? Itu ada alumni tuh Tedong, Antosawo. Tedong 806 ya. Iya, pas lagi main. Itu dipetin sama anak-anak juga. Ada yang sebagian ke sana ke lapangan tuh. Ya, anak-anak kebanyakan dari sana kan. Pada ngumpul, pada lari ke semua. Udah kayak perang Mahabharata aja udah. Itu kan dulu lapangan banteng itu masih banyak kan botaknya bang. Jadi kan debunya itu bener-bener kayak orang main motor cross gitu, debunya wah. Ya anak-anak di sini dorong, anak sini ngedorong udah. Kena juga, ada yang kena dia lah. Kita juga yang kena. Kita pertama memang kalah ke teter. Karena mereka emang serangan balik Bariwan tuh lebih ready ya. Karena kan anak-anak nggak tahu dia mau nyerang. Iya, mereka udah mempersiapkan. Iya. Dua habis miring. Benar-benar dia semua isi orang itu bisnya nungguin. Bisnya tuh nungguin. Bisa nungguin anak Bariwan? Nungguin itu pas Hotel Borobudur sebelumnya bang. Buset. Nungguin di situ. Kayak di charter ya? Jadi anak yang bagian Pasar Baru ngegeber sini, saya ya anak-anak sini yang ngebernya begini udah. Ngeber begini. Akhirnya apa? Anak-anak yang dikejar sama itu PM. Ya gue bilang. Yang posisi ente deh? Iya gue bilang. Kok jadi kita yang kejar orang dia yang nyerang ya kan? Udah akhirnya anak-anak larinya ke bawah rel kereta. Itu kan pagarnya dulu kan Istiqlal kan masih bisa lompat-lompat. Ya gitu lari lagi udah. Kejar-kejar sama motor. Oh. Jadi itu fungsinya ngejaga Bariwan itu ngapain dia? Kagak tahu dah, mungkin itu dia awal mulanya udah ngawal dari pas penguburan apa pas ketemu di jalanan apa nggak tahu deh, pokoknya ada aja. Jadi itu ada PM-nya emang itu gitu loh. Emang benar-benar udah buat ngawal kali ya. Apa gimana? Ngawal Bariwan tuh untuk nggak ngerti ya, pokoknya itu ada itu. Ada buat ngawalnya. Tapi posisinya malah bukan melerai ya. Udah nggak bisa dilerai soalnya ya. Jatuhnya udah dendam ya. Orang dia jalanin itu dari sana itu ngundang anak 82 lagi nongkrong di depan terminal apa Pertamina, kantor Pertamina. Lari tuh anak 82 sepong loh. Ya udah kita yang anak umumnya itu kan di situ. Sebagian anak emang sedikit sih pas kejadian gitu kan, kebanyakan nggak ada yang sekolah. Ada yang sekolah tapi nggak sebanyak itu. Mungkin kalau sebanyak itu nggak tahu deh. Itu nggak ada korban lagi. Istilahnya pasca kejadian lah ya. Itu ada anak burung mbak, ada yang kena CR sini. Ngepet bang. Tapi Bariwan juga ada yang kena. Ada. Ada dia yang kena mah ada. Karena kita BR-nya, karena BR kan di sana dia nggak tahu. BR emang di sana banyak. Mungkin kalau anak-anak udah tahu dulu, anak-anak udah nggak tahu. Yang ada dia yang disambut. Ya, mungkin anak-anak udah bikin apaan gitu, bikin strategi kali, apa gimana ya kan? Wah, tadi sudah dulu nyerang udah. Itu banyakan alumninya sih pas saya lihat juga. Alumni Bariwan. Bang, ini kita masuk ke kisah lucu nih bang. Selama di Budut, apa yang paling ente inget kisah lucu bang? Nyokap. Hah? Nyokap? Maksudnya apa nyokap nih? Nyokap? Kok bawa nyokap? Gua waktu itu dikasih kaos sama anak Bekasi. Paten? Tulisannya kan itu modelnya tuh warna hitam. Tulisannya begini kan. Kayak plat gitu. Budut Pusat P9 gitu ya kan. Paten, atas 10. Paten ya. Nah, saya taruh kan itu baju saya selama sekolah itu baru itu kan. Saya baru, maksudnya sementara kan banyak kan masih dibikin kan. Nah, yang saya bawa pulang tuh itu gitu loh. Ya saya beli sama anak Paten. Taruh dong.
Nyokap pakai bang. Nyokap lu pakai. Nah, dia pakai saja, pas pakainya itu saya nggak tahu, orang saya kan tidur. Dia pergi ajak adik saya pergi ke Blok M mulai belanja, nggak tahu ngapain lah, itu namanya mama ya, pakai baju budut. Belanja kemana? Nah, Belanja kemana? Blok M. Ya. Blok M pas itu pulang, ya anak kapal, anak siang. Dia pulang, dia bilang, mat katanya gitu. Mama, tadi mama dihadang sama anak sekolah di Blok M, di jalur 5. Tuh, maksudnya itu dihadang, ditanya kali, gitu loh. Anaknya ibu tuh anak budut kali apa gitu-gitu. Terus mama diapain mak? Bisa lihat jam berapa tadi mak? Udah, wah anak siang nih, bukan anak purnama. Kalau anak purnama nggak mungkin ya kan, nggak bakal ini, paling diam aja kali. Tanya-tanya itu, lama mak. Ya lama, orang mama katanya dikelilingin. Wah, ya Allah. Mak gue dikelilingin, mau diapain? Adik saya kan yang paling buang situ namanya si Rizky kan. SD. Ya SD lah, dia masih udah SD gitu. Nah, akhirnya kan ditanya-tanya begitu, dia ngelapor, tapi nggak diapa-apain mak. Bagus mak. Tanya-tanyain mama kayak diinterogasi terus. Mama bilang aja kurang ngajar saya orang tua, emang kenapa anak saya kenapa emang sekolah di budut? Masalah katanya. Gue bilang lawan dah tuh mama, gue bilang lagian mak ngapain sih pakai baju-baju begituan gitu? Emang kenapa sih? Itu tuh musuh. Lu gituin. Iya lah. Ya kan mama nggak tahu katanya. Lagi nanya-nanya dong ya kan, maksudnya gimana sih? Itu nggak sekali bang, 2 kali bang. Oh, ada lagi nih. Di situ juga. Oh, di Blok M juga? Iya. Pakai kaos budut yang lain? Dia waktu itu mau ke PD Pasar Jaya kalau nggak salah. Itu kan tetap dia turun di naik 77 kan, nyokap turunnya di jalur 5. Ya kan? Ditanya juga, aduh. Dia bilang, mak ngapain sih pakai itu? Emang nggak ada baju lain mak gitu? Kaos yang lain gitu? Iya gitu. Kagak enak, kayaknya sengaja. Nyokap kan emang STM bang. Oh, nyokap STM. Nyokap. Jadi adrenalinnya beda lah ya. Dia SM1 tapi dia di Makassar. SM1 Makassar. Jadi satu sekolah emang bokap. Bokap STM juga? Satu sekolah dia sama bokap. Jadi kenapa emang gue kayak gini kan? Gue juga STM. Dia bilang, mak ini kalau di sini itu ada jam-jamnya gitu. Wah, terserah dong katanya. Ya susah sih kalau mama ya. Terus ada aja gue bilang. Ya, saya lo buat emaknya Bang Ramses yang senang pakai kaos budut. Ada lagi bang, ini lucu nih. Parah tuh, apalagi tuh yang itu ya. Saya lupa ingat tuh ini kejadiannya juga gitu. Udah ada baju, saya udah lulus juga. Saya udah lulus, tetap tuh pakai baju adat yang dulu. Sampai kaos dipakai juga sama dia. Sama siapa? Kaos olahraga yang STMP Giri 4. Dia jalan ke mana ya? Ke Buncit 12. Tapi kan teman saya kebanyakan Buncit 12 kan anak kapalnya. Ditanyain juga, gue bilang, "Mak, udah ngapain sih pakai yang begituan gitu loh?" Kagak, kata alasannya gitu, enak bahannya. Ya enggak gitu. Takutnya itu namanya ya orang-orang kan beda-beda cara berpikir ya kan. Sikat juga nih. Iya kan, bagaimana mama deh. Namanya dia kayak anti banget sama itu. Jangan kan itu tulisan ya kan. Udah kacau ulang. Cuman gara-gara tulisan orang bisa berbuat apa aja. Iya benar bang. Udah. Jangan deh tuh. Bang, kalau ini kan kalau di channel BOC gue lihat Bagol ini kisahnya lucu nih bang. Gue pengen cerita lo sama Bagol yang kisah bareng-bareng nih bang. Karena gue lihat Bagol versinya, mohon maaf bang Bagol, versinya sial mulu nih bang Bagol nih. Yang lo inget nih bang sama CS lo nih bang Bagol nih. Dia itu sebenarnya sih mau masuk pagi. Karena mungkin nggak mampu otaknya kali. Kira siang. Terus? Ketemu sama saya siang ya kan. Ya udah, ketemu sama saya siang. Terus nyokapnya, bokapnya emang udah kenal saya ya kan. Ada apa-apa saya ya kan. Pasti ke rumah. Waktu itu yang ke gap apa sih? Oh, ribut sama anak Pasar Pedok. Pasar Pedok mana tuh?
Pasar Pedok itu dekat Universitas Said. Dia agak sesudah Said gitu. Wira. Masih Sarjo ya berarti? Sarjo. Ribut anak situ, ada pasar situ tuh. Kampungannya Bang Anto Wira. Itu masalahnya tuh gara-gara si kembar itu. Kembar siapa? Ale Rodek. Katanya apa sih dia bilang? Pernah dipalakin apa mau dipalakin gitu ya kan. Asal mulanya dia tuh ribut-ributin sama anak. Kabur dia kan. Nah, itu kan bekas Wira itu ada bioskop tuh. Nah, sekarang jualan showroom mobil kan. Anak masuk ke situ lari itu buntu. Buntu sebagian pada sono apa sih namanya? Selamat. Sebagian ya termasuk gua nih. Gua pikir wah udah penting anak kemangnya nggak ada lah, maksudnya nggak ada yang ini ya kan. Anak kemangnya ke gap itu saya sama Kojek kalau nggak salah tuh. Nggak lama kemudian si Bagol ya, mana Bol ya, untungnya waktu itu BR nggak ada Bang. Maksudnya ada maksudnya tuh kan dulu masih zamannya mobil polisi yang ada orang yang di belakang gitu gitu loh. Ibu BR dibuang-buangin, orang polisinya pasti di gap udah gitu lah. Lari kemana kamu katanya pusap dulu sampai Eleh katanya. Anjir gue bilang sampai Eleh, gue bilang cawan udah ngap kan ada orang Jawa kan anak-anak maksudnya Eleh sampai capek anjing, gue bilang sampai capek goblok. Yang tangkap siapa aja nih? Banyak Bang, gua, Kojek, Bagol terakhir. Kok Bagol terakhir? Ngumpet ketahuan. Goblok gue pulang sama kelas 2 Delu Banteng gua udah naikin itu nggak berapa jam sih ya, di Papras cuma 4 jaman disuruh pulang. Ini paling gak lupa sama Bagol. Iya itu awal pertama. Pertama kenal Bagol ya. Terus keduanya yang di PM Guntur. PM Guntur itu anak-anak nggak ada ribut sama sekali, anak-anak nggak ribut, emang rese emang si babenya ini rese. Gue untungnya di pintu Bang, gue biasa tuh nggak pernah di pintu, di dalam maksudnya di dalam itu, tapi di belakang di tangga ketiga gue biasa itu gue di situ. Itu tumben-tumbenan nggak tahu gue di pintu aja ya kan. Nah, mau belok di sesudah apa lampu tuh kan ada belokan tuh lampu merah. Biasanya tuh kalau mau belok itu sebelah kanan. Dari Pasar Rumput tuh mobil tuh langsung ke kanan gitu. Ini kok ngiri terus ya, gue bilang. Apa dia mau langsung ngiri langsung begini apa gimana? Tapi nggak mungkin gitu loh. Masa ini ya kan? Lama-lama dekat Teong Guntur kok makin ke kiri. Mulai curiga lah ya. Wah, kayak gua apa perasaan gua pas gua begitu anak-anak bilang, "Kok ini ke kiri sih ya?" Gak tahu gue bilang. Mungkin ada mau naik kali apa gimana. Langsung belokin. Langsung Guntur. Orang pas lagi ganti bendera Bang. Pas ganti sip ibaratnya. Tutup. Jebret. Berapa orang lu? Berapa orang? Yang ke gap. Kelas 3 si Beni. Kelas 3-nya tuh Beni, kalau saya tahu saya Beni. Kelas 2-nya itu Banteng, Idok, Bule. Ada 15 orang? Nggak tahu dah, kayaknya sih kurang lebih segitulah. Nggak sampai sih juga. Kelas 1-nya tuh Bagol, banyak. Bagol lagi. Kesian, gua udah gudak Bang. Sampai Tenggulun tuh, PM. Nah, udah kan, pulang nih gua. Gua pulang. Kan di tempat tongkrongan situ Bang, gua ada tempat tongkrongan. Selain di rumah, ada tuh kayak gedung kosong, teman gua jaga di situ. Di gedung, gua taruh tas dulu. Gua naruh BR di situ kan. Gua naruh BR di situ, gua pulang. Gua nginepnya gua balik ke situ, gua tahu nih. Nyokapnya Bagol kasih ke rumah. Bener. Nyokap nyamperin. Si Mat Ujang mana? Wah kagak tahu. Emang kenapa? Tuh maknya nyariin tuh. Kesana dulu ke rumahnya katanya. Kan panggil rumahnya Ujang kan? Ujang. Selang ya tante. Sama Jajang nggak tadi pergi sekolah? Gak tahu tante. Saya naik P20. Yah elah. Ya kan? Bener kamu, jangan bohong. Lah, buktinya saya pulang duluan.
Ya pulang duluan maksud gue. Karena gue dikejar-kejar aja gue bilang. Kapan gue lanjut sekolah lagi gitu kan. Terus? Ya gak lama. Besoknya kalau nggak salah besok apa malamnya gitu suruh pulang. Ada bekas tempelengan. Bekas tempelengan gue. Ya Allah bagol. Gue udah melomelin kan. Masih batu-batunya tuh dia tuh. Masih batu-batunya. Kenapa gue? Anjing itu pipi lu kenapa? Bangsat katanya. Nyokap gue ke rumah lu ya katanya. Iya Gol. Terus dia bilang gue naik P20 lah. Terus lu bilang ke gue kemana? Ya gue nggak ketemu gue bilang. Ya udah bagus dah katanya. Emang lu kemana? Bilang lu kemana sih? Tai gue nggak bisa lari orang udah dikepung katanya. Terus BR ses katanya banyak banget ya kan. Lu BR lu, BR gue masih ada gue bilang. Ya kan? BR gue masih ada gue bilang. Walaupun gue sebenarnya udah gue buang sama tas-tasnya bang. Gak tahu ada yang ngambil siapa gue bilang gitu. Emang tuh sebenarnya udah gue buang. Keril bang. Emang anak udah tahu kalau gue batas gitu pasti biarin yang gede-gede gitu ya kan. Apa gue liat tenggulun gitu gue bilang tas gue ada lagi. Gue bilang sini. Masih milik ya. Lalu apa? Gue takutnya kita dikejar-kejar kayak ada musuh lu katanya. Ya juga sih ya. Ya udah makasih cuy kau. Masih milik. Nah. Oh udah ngomelin tuh bagol. Jadi sehari 2 hari dah tuh nggak ikut dia tuh. Masih kelas 1 kan masih batu-batunya. Pokoknya Bang Bagol ini versinya sial mulu ya. Karena dia selalu tuh larinya tuh arahnya yang salah. Dia pikir itu kalau dia sendiri itu mungkin apa aman. Polisi nih nggak terlalu ngejar dia. Justru kali ngejar ya kan? dia ya. Ngejar dia ya kan. Kalau kita sebenarnya tuh ada bagusnya tuh kalau kita lari tuh bareng-barengan banyak. Kalau dapat gang kecil baru kita mencar. Itu taktiknya tuh biar begitu. Biar polisi bingung. Ya lu mau ngejar yang mana Pak ya kan? Tos-tosan aja yang dikejar juga ya kan. Kalau Bagol sendiri dia doang. Sendiri ketahuan lagi. Yang pernah kejadian sama anak bonser juga. Yang di Manggarai itu ya kan. Gua pikir gua yang ngegap. Enggak tahu Bagol. Pertama kan gua gap. Wah. Lah kelas 1. Wah si ini nih Agai. Aduh, gua pikir anak bonser nih. Wah, lama dia. Kayak tikus got. Gak gue kenalin bang. Gak gue kenalin orang masuk got. Orang tuh baju sekolahnya udah nggak bentuk. Saya udah disiksa habis sama polisi. Udah disiksa rambut saya dipotong tuh sama gue. Pokoknya lo udah penyiksaan lah ya. Penyiksaan udah aduh ampun pak ampun ya kan. Temen gue datang lagi nih. Ngeliat guys siapa guys? Anak bonser kali bang. Nggak mungkin gue bilang anak bonser nggak ada yang turun. Ya kan bisa aja pikiran apa anak kapal kali ya. Nggak mungkin kok anak kapal anak udah lain-lain deh pikirannya. Gak lama ya si tai gue bilang si Bagol lagi gue bilang hitam semua. Bilang ya Allah gue bilang sama dia lagi bahan pertanyaan jadinya bang. Ya udah itu surat saktinya tuh karena ada dia. Kalau nggak ada dia mah nggak tahu. Nggak surat sakti ya. Ada dia aja itu. Wah ada dia mah jalanin. Biar sial membawa berkah. Iya benar juga sih. Tapi dia kasihannya lagi kan dia dioper gue masih di situ bang. Dioper dia berdua. Ketemu anak Purnama gitu ya kan. Cuma anak kapal dihantam teman-teman sama dia ya kan. Dipisahin di sana di seksi 8 tuh dipisahin. Ada Bang Bagol kapan-kapan janjian nih kita Bang Ramses berbagi kisah juga nih di Andrew Najir atau di Monster Channel. Terakhir dia ke gap. Itu nggak ikut basis waktu bentrok sama anak kapal di Blok S. Ada ente juga? Ada. Ente selalu ini ya tension. Ya soalnya kan kalau satu kampung itu saya tuh Amoy Kojek sama dia. Amoy Kojek ini agak jauh rumahnya. Sama dia deket. Saya mau Bagol deket. Tinggal cuma ibaratnya gelundung-gelundung nyampe. Ya kan? Nah ceritanya pecah nih mana kapal nih prak ya kan? Nah, anak si polisi dari arah belakangnya kapal. Berkocar-kacir dong semuanya ya kan? Ya saya juga lari lah dari arah Bangka lah ya kan. Nah, pokoknya saya nggak tahu dia kemana gitu. Totonya dia ada di Polsek Taman Puring aja gue bilang. Taman Puring. Bilang nyokapnya datang lagi bang. Bilang mat si Ujangnya
temenin saya ke sono. Mana ke Taman Buring. Polsek Taman Puring. Ngapain, Bu? Tadi kamu sama Ujang kan Ujang panggilnya kan. Iya sih, tadi tawuran kita dipantekin, ulang dilemparin batu, jadi kita kada kabur. Rasanya gitu dong. Jadi ibaratnya jangan kita terlalu bilang, wah tawuran begini nih, enggak, jangan gitu loh. Udah, akhirnya di situ udah. Gue bilang, aduh dia lagi, gue bilang, lu gue ada aja sih lu bagaimana sih? Ya gue lari karena mana gue bilang, lagi lu bukan ikut anak-anak. Kagak, gue pikir tuh gue gak dikejar, akhirnya gue dikejar, masuk apaan gang buntu. Ya gang buntu lagi aja lu, gue bilang. Seneng banget waktu gang buntu. Lu kenapa sih, gue bilang kayaknya gue gak ke gap tuh gak seru kayaknya, kayak kisah lu gue bilang. Aduh, jadi catatan sendiri buat Bang Pagol, Bang Ramses. Masa-masa indah sekolah itu sebenarnya. Parah. Yang adrenalinnya memacu tapi memicu kelucuan. Bang, udah sore nih Bang. Gue mau tanya nih, sebagai alumni Budut Bang, ya mungkin sama alumni Budut yang lainnya. Ada gak yang istilahnya sampai di dunia kerja atau sampai di lingkungan masyarakat? Ini Budut kan sekolah mercusuar yang emang dulu di era 90 milenium yang ceritanya tadi ya emang kenakalan remaja luar biasa. Iya. Identik dengan hal yang negatif, tapi positifnya sebenarnya juga banyak. Dan sampai dunia kerja, dunia lingkungan berumah tangga, ente sebagai alumni Budut, ada gak yang ente dengan hal-hal yang identik dengan Budut, yang seolah-olah bahwa Budut itu wah Budut kayaknya untuk hal-hal di lapangan udah makan asam garam. Ada gak Bang ketemu di dunia kerja lah? Ada sih Bang, di dunia kerja gua. Jadi kerja pada saat di posisi kerja ini, kerja ini dulu ada bos gua itu namanya Pak Yudi. Pak Yudi ini ternyata ini alumni Budut juga. Alumni tua. Tahun 89 lah ya kan. Emang sih gue ngeliat emang gaya emang udah bisa, gue bilang. Nah dia taunya gue anak Budut itu karena pernah gue antar ke Bandung. Nah gue pakai jaket kan. Nah dia bilang, Jul, Bandung ya, bawa mobil yang itu, yang Ranger. Ya Pak, sekalian bawa perahu. Oke Pak, siap. Nah sampai sana saya buka jaket yang tulisan Budut. Lu bener anak Budut lu? Nah iya Pak. Budut mana lu? Saya mah PGRI 4 Pak. Tahun berapa gue bilang? 99 2000. Siapa namanya guru nih? Saya kasih tahu Pak ini Pak ini Pak. Oh iya. Kirain lu Budut Cawang lu katanya. Sangat Budut Cawang. Budut Cawang aja Budut juga kali Pak. Budut Cicago cacing. Akhirnya adalah divisi lain itu nyuruh saya. Suruh ke Lampung. Tugas kantor lah ya. Tugas kantor, bawa mobil box itu tuh saksinya tuh Bang. Mobil box itu? Ini saksinya, ini saksi itu. Itu call ya? Iya L300. Ente bawa dokumen? Jadi yang divisi IT ada cabang sana mau tutup. Maksudnya tutup itu jadi ke kantor baru. Jadi kalau ada kantor baru itu sama isi-isinya kan. Jadi yang lama ini ditarik. Jadi kalau pakai ekspedisi agak mahal katanya gitulah. Jadi suruhlah nih sama teman saya nih berdua, si Adi. Startnya dari sini jam 7 pagi. Malam. Oh malam. Malam. Dari sini sampai Merak dia yang bawa. Saya yang bawa. Lagi strike-nya inian lagi strong-strongnya macet lagi. Belum Covid waktu itu kan. Sampai sana itu jam 11-an lah. Karena kita kan makan apa gitu kan. Makan. Terus teman bilang, ini sama ini aja nih gini-gini. Lewat calo gitu. Nah, si calo sih emang bilang, Bang, kalau lu sampai Bakahuni udah jam 1 apa jam 2, lu mendingan istirahat di pelabuhan aja. Karena emang gue kan baru pertama Bang, teman gue juga baru pertama nih. Daerah Lampung. Daerah Lampung.
Gue pikirannya tuh Lampung itu ya biasa-biasa aja gitu loh maksudnya. Pulangnya orang maksudnya apa ya gue bilang. Karena gue nggak tanya banyak bertanya, gue pikir alah udahlah ya biasa aja kali ya kan. Jalan naik peri ke Bakahuni, giliran teman saya yang bawa. Sip-sipan tadi ya. Nah, iya. Ente di samping. Nah, saya di samping kan, di samping. Rokok, bang. Plat B banyak tuh bang. Emang sih banyak plat B. Ini udah jam berapa nih? Udah lewat jam 1 lewat. Oh, sesuai petunjuk orang yang tadi. Udah jam 1 lewat kan. Gimana bang? Duh, terserah lu gue bilang. Lu yang bawa mobil, bukan gua. Gue sambil ngerokok dong dengan santainya bang ya kan, sambil buka kaca denger musik ya kan. Gue istirahat nih. Ya kan. Terserah lu mau jalan mau enggak, mau tidur sini ayo kalau gue mah ya kan. Gimana bang? Emang plat B banyak, tapi mobil pribadi gitu loh. Jalan di terus nih, itu tol belum jadi bang. Terus nanjak kiri, jalan apa sih namanya itu, jalan Panjang, Kalianda. Ya Kalianda. Emang pas keluar tol itu kan belum bayar kan, belum berfungsi kan. Emang banyak anak-anak tanggung gitu tuh banyak di situ. Lagi pada nongkrong, ada kayak tukang apa gitu, langsung saya pikir kayak tukang makanan. Emang ada tukang makanan, saya pikir biasa aja gitu loh. Ya, emang beginilah kali ya kan. Jalan deh, lihat Kalianda. Bang, kayaknya ada yang ini nih bang nih. Ada yang apa? Ada yang ngintilin. Ada yang ngikutin. Gue bilang ngintilin apa ya, gue bilang. Maksudnya itu bang naik motor. Ngeliat sih emang udah spion. Oh iya bang. Kenapa di? Dia teriak-teriak, ban lu bocor, ban lu. Nah ini yang teriak juga kayak orang dongo bang. Mungkin ngebegal kali ini. Masa yang bocor ya masih mobil gua masih kenceng. Maksudnya itu lu minggir gitu loh. Udah jadi, tajam aja terus. Udah sambil ngerokok, kaca masih buka bang. Ya kan? Masih buka gitu deh. Bang, bawa goloknya kelihatan. Wah. Enak nih, gue bilangnya kan. Udah li santai aja, gue bilang jalan nih gue bilang. Gue bilang jalan. Tunggu ada mobil dari depan, lu kiri dulu. Ada mobil dari depan ke sini, lu pepek sini biar ketabrak, gue bilang. Ya nama takutan kali ya. Nah kan saya juga baru pertama sekali ke situ gitu loh, ke daerah-daerah begitu. Terus aja ya kan. Lama satu motor lagi datang. Wih, ada kiri. Pokoknya satu motor lagi ranking berboncengan. Wah, goblok gue bilangnya, mampus gue bilang. Begal Lampung berarti ya? Gue belum tahu bang, belum tahu. Pinggir ada polsek situ kan, pinggirnya kan ada polsek tuh. Gue ada tuh besi-besi yang buat buka ban tuh bang, gue sampai gue keluarin kan. Kalau masih megang-megang BR aja gue bilang, gue jabanin lo. Gue kena lu kena, gue bilang. Gue gitu aja udah prinsip gue ya. Kalau bawa, gue takutnya buat senpi doang. Waduh. Tadi teman gue ditembak CNP, gue mati juga dong. Itu polsek kagak ada penghuninya bang. Di portal lagi. Waduh, gue bilang anjing, gue bilang bangsat. Udah ya kan. Hari terakhir nih ini belum sampai tujuan. Udah ngopi gue cocen, udah bego sih tadi orang itu bilang begini. Ini kali maksudnya di. Ya lu bang, ya gue kan lu bilang ada plat B-nya lu lihat, gue bilang. Mobil pribadi. Udah bacot lah ya. Bukan kan? Mobil box tuh. Udah bacot, kan gue keplak pakai topi, gue kesel ya kan. Gue bilang, udah lampu lu matiin tuh bang ya kan. Gue berhenti gini, polsek dia terus bang, jangan naik motor terus. Gue takutnya dia nggak ada nggak bagaimana, matiin lampu lu. Udah kalau maksud gue tuh mati lampu, kalau udah deket nyalain langsung hajar gitu ya kan. Ada rumah makan situ. Masuk langsung belok, gak jauh dari polsek itu ada berapa kilo gitu bang. Udah begini-begini aja nih, gue takutnya megang CNP doang. Masuk, udah apa, sama tukang parkir dibelain. Kejar begal lu bang ya? Kejar begal? Dikejar begal gitu. Udah parkir belakang bang. Benar itu mobilnya banyak plat B di situ. Pada diem di situ? Iya, pada nggak berani. Mobil pokoknya mau angkut semen mau apa pokoknya tuh yang jadi tuh orang situ identik tuh kalau mobil bak sama mobil apa gitu dia berpikirnya tuh kita bawa duit banyak. Gitu loh. Kalau mobil pribadi nggak diapa-apain. Udah kan taruh mobil di belakang. Saya cuci muka apa. Emang tuh datang tuh orang.
Tapi orang tukang parkir situ mungkin bahasanya kalau selat dari jauh ya kan. Maksudnya mungkin tukang parkir, itu udah masuk kawasan gua, lu mau ngapain lu? Maksudnya lu mau ribut. Udah pada pergi. Berarti orang kampung situ juga udah nggak senang sama orang-orang itu? Bukan nggak senang lagi, orang kampung situ aja disikat. Oh. Tukang parkirnya bilang, "Bang, lu baru ya?" "Baru bang," gue bilang. "Lu lain kali tabrak aja." Lah, terus saya ditangkap dong gue gituin. Kagak, itu paling ditaruh di pinggir jalan. Ya udah. Allah. Udah kayak tikus. Kali Anda tuh ya. Serius lu bang? Ngapain? Itu tuh orang sini aja tuh disikat bang, pernah ada kejadian gitu loh. Mobilnya nggak diambil bandanya, tapi orang mati ditembak. Udah, gue disuruh jalan subuh kan. Udah bang, lu jalan subuh aja. Gue jalan 5:30. Aman emang. Jam 5:30. Sampai sana nih ya kan. Baliknya lu. Baliknya ya udah. Gua sampai sana, sampai tujuan, angkut bareng, gue telepon bos. "Bos, sorry bos, gue besok pulang naik bis. Terserah lu mau keluarin gue, keluarin nggak masalah," gue bilang. "Emang kenapa Jul?" katanya. "Gue mau mati gara-gara beginian," gue bilang. Cuma ngangkut rak server, komputer apa gitu loh. Udah kudak-kudak begal. "Lalu gimana kan bekas anak bos, bukan masalah anak budut dan bukan anak budut." Gue bilang, "Ngapain sih?" gue bilang. Lu gimana lu bekas anak budut? Apa jadi budut dibawa-bawa? Gue bilang, udah kan. Akhirnya dia mau gimana gitu kan. Disewain lah tuh sama tentara. Angkatan darat ya kan. Di kawal. Emang bener bang, pulangnya kalau nggak dikawal tuh habis gua. Jadi tuh setiap lintasan mau dari itu ke sana itu. Ke Bangkaoni? Iya, itu kayak ada pos kambling pinggir-pinggir jalan. Dia itu mau minta duit gitu. Kalau satu pos mintanya 20.000, pos 10.000 lah kasarannya. Ya itu kan Pak masih panjang. Iya. Gue mau pulang pakai apa duit gua? Ya kan? Ya, akhirnya kan udah selamat itu kan sampai kantor nih ceritanya nih. Sampai kantor, ya struk semua itu tol apa kan gue rembes kan, gua buat laporan. Tepuk tangan. Wah, ini nih, lu anak budut masanya takut sama begal. Ya. Sekolah gua lagi dibawa gua. Lu cemen amat sih Jul. Bilang, "Pak, bukan begitu Pak," ya kan. Jadi kayak saya jadi apa namanya kayak ngejelasin. Kayak saya ustad tuh apa namanya? Murid-murid saya lah saya kasih tahu ya. Jadi gini Pak, ini bukan masalah sekolah dulu gue bilang. Ya kan? Orang nyalinya itu Pak pasti akan menurun setiap kalau udah tua gue bilang. Masalahnya begini, pertama satu bagolok. Saya megang besi. Pikiran saya masih bisa saya lawan. Kalau sekarang dia boncengan berdua. Bawa senjata api. 50-50 dong. Gue bilang, "Mau gimana Pak? 50-50 dong." Udah bawa senpi gimana? Ayo. Iya benar juga sih. Tapi kan ada polsek. Udah saya pinggir ke polsek, tapi polseknya tutup. Gue bilang, "Ya masa nggak lu? Kan lu sekolah budut kan pasti brutal." Ya budut lagi gue bilang. Aduh. Ya itu Bang Ramses, terima kasih nih telah berbagi di Bocor Channel. Bahwa biar bagaimana tetap hatinya sampai tua, image budut dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa sekarang alumni budut bertebaran di seluruh Indonesia dan kekuatannya makin satu, apapun bentuknya, dari dunia kerja, dunia usaha dan segala macamnya. Dan Bang Ramses ini mengalami hal seperti itu, dan gue main ke ruang lingkup budut sama, mereka tetap di lingkungan, mereka ikat dulu budutnya untuk kemakmuran, untuk nafkahnya mereka sampailah ke keluarga budut. Dan ini udah gue rasain. Dan dari cerita part 1, part 2 Bang Ramses, tolong diambil hikmahnya, tolong lebih bijaksana lagi dalam menontonnya. Balik lagi, tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Jangan pernah berada di kondisi seperti itu. Sekian dari Ane, Dawai Bonser, dan saya Ramses 806. Ya. Pokoknya stop tawuran. Pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.